Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Awalia Rabani dengan NPM 2024053114, berasal dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Widyatama Bandung. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Wilky Rizkian VMPD. Topik yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang dampak revolusi industri 4.0 terhadap perguruan tinggi di Indonesia. Dalam konteks industri 4.0 yang sering disebut sebagai revolusi digital karena meluasnya penggunaan komputer dan otomatisasi, istilah revolusi digital dan periode inovasi teknis menjadi sangat penting. Industri 4.0 yang terkadang disebut sebagai periode disrupsi teknologi dicirikan oleh perubahan non-linier dalam persaingan tenaga kerja dan dinamika industri yang ditimbulkan oleh otomatisasi dan konektivitas dalam suatu ekosistem. Penggunaan kecerdasan buatan merupakan salah satu ciri industri 4.0. Salah satu contoh pemanfaatannya adalah penggantian pekerjaan manusia dengan robot yang meningkatkan produktivitas dan kualitas serta menurunkan biaya. Karya ini ditulis dengan menggunakan sistem deskriptif kualitatif. Sistem deskriptif adalah suatu metode untuk mendalami keadaan terkini, sekelompok orang, suatu objek, suatu kondisi, sistem penelitian, ataupun kumpulan kejadian. Menghasilkan gambaran atau lukisan informasi dan hubungan antar peristiwa yang diteliti secara menyeluruh, akurat, lugas, adalah merupakan tujuan dari sistem deskriptif ini. Sistem deskriptif ini juga sering digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis hasil eksplorasi tanpa digunakan untuk menarik kesimpulan yang konstan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran luas mengenai kondisi pendidikan tinggi yang perlu diubah oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan revolusi industri 4.0 dan memberikan Indonesia sudut pandang terbaik dalam memanfaatkan kemajuan dan praktik rekayasa dan teknologi berkelanjutan, memberikan hasil kepada lulusan untuk meningkatkan pengalaman pendidikan mereka di Indonesia. Teknologi pendidikan menurut KBBI Daring adalah pendekatan metodis untuk mengatur, melaksanakan, dan menilai semua kegiatan belajar mengajar. Untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan, metode ini mempertimbangkan sumber daya teknis dan manusia serta interaksinya. Lalu yang kedua ada revolusi industri 4.0. Karena meluasnya penggunaan komputer dan otomatisasi pencatatan di semua ilmu, revolusi industri keempat terkadang disebut sebagai revolusi digital. Perkembangan ini akan mengubah dunia industri secara signifikan dan menjadikan daya saing lapangan kerja menjadi tidak linier. Penerapan kecerdasan buatan merupakan salah satu ciri revolusi industri 4.0. Lalu yang ketiga ada perguruan tinggi. Pendidikan tinggi didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di atas jenjang pendidikan menengah. Pendidikan tinggi menerapkan metode ilmiah dalam penyelenggaraannya dan berakar pada budaya Indonesia. Universitas harus menghadapi fenomena pengaruh dari revolusi industri 4.0 terhadap cara mereka melakukan pendidikan. Yang pertama adalah perguruan tinggi harus terlebih dahulu mulai menerapkan sistem pendidikan yang terpadu. Oleh karena itu, memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran daring seperti Massive Open Online Course atau MOOC perlu dipertimbangkan. Meskipun jumlah siswa yang hadir akan menjadi lebih sedikit, pendekatan pembelajaran ini agak sulit dilakukan untuk mata pelajaran yang membutuhkan keterampilan praktis, seperti mata pelajaran yang perlu laboratorium atau interaksi tatap muka dengan profesor ataupun dengan pelatihnya masing-masing. Yang kedua adalah pembentukan organisasi yang bertanggung jawab atas mutu perkuliahan yang perlu diperhatikan. Beberapa lembaga atau bahkan pemerintah dapat membentuk lembaga ini dengan tujuan untuk memastikan pasar kerja bahwa lulusannya mampu memenuhi permintaan tenaga kerja. Lalu ada yang ketiga, yaitu penyebaran informasi di internet harus diatur. Perlu untuk menghasilkan materi yang mendidik siswa tentang masalah dunia nyata yang mereka hadapi. Sesuai dengan kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi di Indonesia harus mengamalkan 5 komponen penting agar mampu berdaya saing secara global di era revolusi industri 4.0. Komponen yang pertama adalah pendidikan tinggi perlu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih kreatif, yang mencakup modifikasi kurikulum dan peningkatan keterampilan siswa dalam analisis data besar, teknologi informasi, teknologi operasional, dan internet untuk segalanya atau IoT. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing, khususnya dalam bidang kognisi data, pendidikan teknologi, dan budaya manusia. Tujuannya adalah menggabungkan objek fisik, digital, dan manusia. Yang kedua, ada kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi perlu diperbarui agar dapat merespon dan beradaptasi dengan revolusi industri keempat dengan menciptakan sains dan kurikulum interdisipliner yang relevan. Sistem pembelajaran jarak jauh yang dapat mengurangi jumlah pertemuan dosen dan mahasiswa secara langsung juga merupakan bagian dari inisiatif Universitas Cyber yang telah mulai terbentuk. Anak-anak di lokasi terpencil seharusnya dapat mengakses pendidikan berkualitas tinggi melalui Universitas Cyber.
Yang ketiga, sangat penting untuk membekali sumber daya manusia, terutama pendidik, peneliti, dan insinyur agar bertanggung jawab, fleksibel, dan dapat dipercaya dalam menghadapi revolusi industri keempat. Untuk meningkatkan kualitas di ketiga bidang ini, infrastruktur untuk pendidikan, penelitian, dan inovasi juga harus diperbarui dan dikembangkan. Lalu yang keempat merupakan perlu dibangunnya ekosistem riset yang mampu meningkatkan mutu dan volume kegiatan riset di lembaga akademik, lembaga riset, LPNK, dunia industri dan masyarakat, serta pengembangan riset dan pengembangan yang mendukung revolusi industri 4.0. Lalu yang kelima adalah peningkatan produktivitas industri dan kuantitas perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi memerlukan penemuan inovasi dan penguatan sistem inovasi. Terlebih lagi karena pendidikan memegang peranan penting dalam membentukkan karakter pemuda Indonesia, maka pendidikan harus menjadi langkah awal revolusi mental. Sektor pendidikan memberikan wawasan tentang evolusi budaya dan kemanusiaan dari suatu negara. Generasi saat ini menghadapi peluang dan tantangan akibat revolusi industri keempat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan diiringi dampak lainnya, seperti pengangguran, persaingan antara manusia dan mesin, dan tuntutan akan keterampilan yang terus meningkat, juga menjadi katalis bagi revolusi industri. Cepatnya kemajuan teknologi memberikan dampak yang sangat jelas terhadap cara hidup manusia. Lalu digitalisasi program mempunyai dampak buruk. Peran manusia lambat laun digantikan oleh mesin digital. Dampaknya jumlah pengangguran terus naik setiap tahunnya. Oleh karena itu, para mahasiswa atau jajaran akademis harus memiliki kemampuan literasi digital agar dapat memanfaatkan peluang dan menyikapi kesulitan revolusi industri keempat. Dari data yang didapat, dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi saat ini memiliki tantangan untuk mengaplikasikan aspek revolusi industri 4.0, yaitu teknologi baru, ke dalam rangka pembelajarannya agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi luar negeri atau global. Perguruan tinggi juga harus bisa memastikan bahwa mahasiswanya siap untuk bekerja dan bersaing di era revolusi industri 4.0. Inti dari pengaruh revolusi industri 4.0 adalah perubahan pada kebijakan ataupun tata cara ajar perguruan tinggi agar dapat menyesuaikan dengan global dan menghasilkan mahasiswa yang diinginkan oleh pasar kerja. Sehingga, sangat diharapkan perguruan tinggi saat ini bisa mengimplementasikan teknologi terbarukan yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat berguna bagi para audiens. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya sangat terbuka dengan kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.